Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengorganisasian, struktur, dan perilaku organisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Elisia Sadayumna dengan NIM 255022009 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Dama Aska dengan NIM 25500220012. Dan saya Rahma Kumala Dewi dengan NIM 25502200024. Yang pertama ada pengertian organisasi, struktur, dan perilaku organisasi. Organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang teratur, terdiri dari kelompok orang atau unit yang berkolaborasi dengan sadar dan terencana untuk meraih tujuan bersama melalui distribusi kerja, pemanfaatan sumber daya, dan interaksi antar aktor. Dalam dunia manajemen, sebuah organisasi bukan hanya merupakan entitas resmi seperti bisnis atau institusi pemerintahan, tetapi juga mencakup elemen-elemen informal seperti kelompok masyarakat atau tim proyek. Organisasi memiliki karakter yang berkembang, terpengaruh oleh faktor di dalam seperti struktur dan budaya, serta faktor di luar seperti kondisi pasar atau peraturan. Pengertian ini mendasari penelitian tentang organisasi, di mana organisasi dipandang sebagai suatu entitas yang membutuhkan manajemen terhadap sumber daya manusia, teknologi, serta informasi untuk meraih kinerja terbaik. Struktur organisasi menentukan metode di mana tugas dan pekerjaan diatur, dikelompokkan, serta dikoordinasikan secara resmi. Pernyataan ini merujuk pada 6 komponen utama yang meliputi unsur-unsur spesialisasi pekerjaan, pembagian departemen, hierarki komando, rentang kontrol, sentralisasi, serta tingkat formalitas. Struktur organisasi merujuk pada sebuah sistem atau jaringan yang berkaitan dengan tugas-tugas, mekanisme pelaporan, dan komunikasi yang mengaitkan pekerjaan individu dengan kelompok secara kolektif. Semua perusahaan, walaupun berukuran kecil, memiliki semacam kerangka kerja karena pada umumnya suatu kerangka diciptakan untuk menjamin bahwa perusahaan disusun dengan cara yang paling efisien agar bisa mencapai target dan sasaran yang ingin dicapai. Pengertian selanjutnya yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang dalam manajemen yang menyelidiki bagaimana individu, kelompok, dan struktur berinteraksi serta berfungsi dalam setting kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, meramalkan, dan mempengaruhi perilaku tersebut demi meningkatkan kinerja organisasi. Secara umum, perilaku dalam konteks organisasi mencakup berbagai elemen seperti motivasi pegawai, gaya kepemimpinan, interaksi komunikasi, perselisihan, budaya di tempat kerja, serta proses perubahan dalam organisasi. Perilaku organisasi sendiri bersifat multidimensi dengan memadukan bidang ilmu psikolog, sosiologi, antropologi, dan ekonomi untuk memahami bagaimana tindakan manusia dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan suatu organisasi. Dalam ranah pengelolaan serta tata letak organisasi, wawasan tentang perilaku organisasi sangat penting untuk merancang sistem yang dapat mendukung kepuasan pegawai, kerjasama, dan penyesuaian terhadap tantangan luar, sehingga organisasi mampu meraih sasaran jangka panjangnya dengan lebih efektif. Oh my god! Wow! Adaptasi organisasi modern. Yang pertama, transformasi digital. Yang kedua, perubahan budaya organisasi. Yang ketiga, pengolahan perubahan. Yang keempat, keamanan siber. Yang kelima, integrasi teknologi baru. 2000 years later. Selanjutnya adalah 4 unsur kunci yang menetapkan struktur organisasi. Terdapat 4 elemen penting dalam proses pengambilan keputusan terkait pengorganisasian yang mencakup pembentukan entitas baru, perbaikan struktur yang telah ada atau penggantian cara yang sudah digunakan. Berikut 4 unsur kunci tersebut adalah: pembagian pekerjaan merupakan proses pembagian semua beban kerja menjadi berbagai tugas
yang bisa dilakukan dengan mudah oleh individu serta kelompok dengan rasa tanggung jawab yang besar. Tiada pekerjaan yang tidak dapat dibagi sehingga tidak akan terasa terlalu berat dan menjadi mustahil untuk dikerjakan. Semua pekerjaan perlu terpecah dengan baik menjadi jumlah tugas yang bisa diselesaikan secara efektif sesuai dengan kepastian anggota organisasi. 2. Mengatur beberapa pekerjaan dengan cara yang masuk akal agar hasil tugas dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelompokan aktivitas dalam suatu lembaga agar tugas yang serupa dan saling berhubungan dapat dilaksanakan secara bersamaan disebut dengan departementalisasi. 3. Memutuskan siapa yang bertanggung jawab atas laporan dan pada siapa laporan itu ditujukan. Ikatan dalam struktur ini kerap kali dipahami sebagai hierarki organisasi, keterkaitan langsung ke atas dan ke bawah yang menyiratkan penentuan siapa yang mengawasi dan siapa yang berada di bawah sangat krusial untuk memastikan akuntabilitas. 4. Koordinasi merupakan suatu cara yang menyatukan aktivitas dari berbagai departemen menjadi sebuah kesatuan dan mengawasi sejauh mana integrasi itu efektif. Koordinasi sangat penting untuk mengurangi sikap menang sendiri atau merasa paling benar dalam suatu departemen. Selain itu, ini juga berfungsi untuk menyelaraskan pencapaian tugas di antara departemen yang berbeda. Berikut ini adalah dampak restrukturisasi pada kinerja. Dampak positif, yang pertama peningkatan efisiensi, yang kedua peningkatan ekspedibilitas, yang ketiga peningkatan kualitas, yang keempat peningkatan motivasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah ketidakpastian, yang kedua kehilangan talenta, yang ketiga biaya yang mahal, yang keempat gangguan operasional. Berikut adalah kunci sukses restrukturisasi. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan transparan tentang tujuan dan proses restrukturisasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan kecemasan. Yang kedua adalah pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan yang efektif dapat membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga adalah pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan yang baru. Yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa restrukturisasi mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.